Salam guru inovatif. Pada momen yang indah ini, saya Syahril Alfi, founder komunitas berbagi kelas inovatif atau komunitas beken yang berada di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan berbagi tutorial baru, yaitu optimalisasi fitur kuisis untuk pembuatan tipe soal HOTS. Bapak dan Ibu guru tidak perlu koreksi lagi, hasil pun jadi. No ribet, semua lebih mudah berbasis kuisis. Baiklah Bapak dan Ibu guru inovatif, pertama-tama Bapak dan Ibu masuk ke laman beranda kuisis dengan mengetikkan kuisis.com/admin. Setelah itu Bapak dan Ibu akan masuk ke laman beranda kuisisnya, yaitu dengan mengarahkan kursor di bagian kiri yang menggunakan kotak berwarna ungu yang bertuliskan buat atau create. Setelah itu Bapak dan Ibu klik kotak berwarna ungu yang bertuliskan buat atau create tersebut. Setelah itu akan muncul 5 pilihan, penilaian, presentasi, video interaktif, analisis, dan flashcard. Karena pada kesempatan ini kita akan membuat tipe soal HOTS, maka kita memilih menu penilaian. Setelah itu akan tampil kembali 3 menu, yaitu import lembar kerja pertanyaan, hasilkan dengan AI, dan buat dari awal. Dan saya memilih buat dari awal. Nah, Bapak dan Ibu, pengguna akun Belajar ID akan disajikan 18 tipe soal secara gratis, mulai dari pilihan ganda, isian singkat, dan sebagainya. Nah, untuk tutorial kali ini, kita akan membuat tipe soal untuk tipe soal HOTS. Maka kita lihat di bagian interaktif atau pemikiran tingkat tinggi. Jadi kuisis sangat mendukung pembuatan tipe soal HOTS, yaitu pertama menjodohkan, seret dan lepas, penanda, mengkategorikan, susun ulang, drop down, dan gambar berlabel. Ini adalah ketujuh tipe soal yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat tipe soal HOTS. Akan tetapi, saya juga biasanya menambahkan 2 tipe soal yang lainnya, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Di mana untuk tipe soal pilihan ganda ini, Bapak dan Ibu bisa menggunakan dengan 1 jawaban benar atau lebih dari 1 jawaban benar. Kita akan eksplor satu persatu. Kita pilih tipe soal yang pertama, yaitu tipe soal pilihan ganda. Untuk tipe soal pilihan ganda Bapak dan Bapak dan Ibu bisa menambahkan gambar, audio, atau video di pertanyaan ini. Misal, saya berikan contoh yang mudah saja Bapak dan Ibu ya. Huruf hidup disebut, jawabannya adalah vokal, konsonan, kapital, atau morfem. Karena ini adalah tipe soal pilihan ganda dengan 1 jawaban benar, maka kita pilih vokal, karena memang huruf hidup disebut dengan huruf vokal. Dan Bapak Ibu juga bisa menampilkan kutipan atau penggalan cerita di dalam soal ini. Apakah cerita cerpen ataukah kutipan atau penggalan puisi. Kemudian memberikan pertanyaan dengan memberikan pertanyaan menganalisis. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk tipe soal pilihan ganda ini, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan tipe soal pilihan ganda untuk beberapa jawaban yang benar. Artinya bahwa tipe soal pilihan ganda jawabannya bisa lebih dari 1. Misal, huruf ada 2 macam, yaitu karena jawabannya adalah vokal dan konsonan, maka kita memilih 2 jawaban yang benar. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu bisa menggunakan tipe soal pilihan ganda ini, jangan lupa mengganti poinnya, karena ini adalah jawabannya 2, maka kita berikan poin 2. Waktu disesuaikan dengan pertanyaan Bapak dan Ibu berikan. Setelah itu kita save question. Kemudian tipe soal berikutnya yang bisa kita gunakan untuk tipe soal HOTS, yaitu adalah isian singkat. Mengapa saya gunakan tipe soal isian singkat ini Bapak dan Ibu? Di mana tipe soal isian singkat ini ada 2 tampilan yang bisa kita gunakan ke peserta didik, yaitu dengan kotak terpisah, di mana peserta didik akan mengetahui berapa jumlah huruf untuk jawaban soal tersebut. Jadi peserta didik mengetahui ada berapa jumlah huruf untuk jawaban soal tersebut. Sedangkan tanpa kotak pemisah, peserta didik tidak mengetahui berapa jumlah huruf untuk jawaban soal tersebut. Kita coba ya untuk kotak terpisah. Misal, angka 1, 3, 5, dan seterusnya disebut bilangan titik-titik. Jawabannya adalah ganjil. Nah, Bapak dan Ibu, peserta didik akan mengetahui ada beberapa huruf atau kotak yang tersedia di tampilan peserta didik. Artinya bahwa peserta didik mengetahui, untuk jawaban soal ini ada 6 huruf. Karena ada 6 kotak. Akan tetapi Bapak dan Ibu ingin membuat lebih sulit lagi, maka Bapak dan Ibu menggunakan tanpa kotak pemisah. Dan peserta didik tidak mengetahui ada berapa huruf untuk jawaban soal tersebut. Setelah itu Bapak dan Ibu jangan lupa berikan 2 poin. Atau disesuaikan dengan keinginan Bapak dan Ibu. Kemudian save question.
Kemudian Bapak dan Ibu kita lanjut ke tipe soal untuk pemikiran tingkat tinggi yang sebenarnya, yaitu pertama soal menjodohkan. Untuk tipe soal menjodohkan ini Bapak dan Ibu, antara perintah dan tanggapan sudah disesuaikan, sudah dijodohkan. Bapak dan Ibu tidak perlu mengacak untuk membuat soal ini. Karena ketika nanti peserta didik mengerjakan soal ini dan tanggapan dan perintahnya akan diacak by system oleh Quizzes. Oke, jadi Bapak dan Ibu langsung menjodohkan antara perintah dan tanggapan. Misal, jodohkan berikut ini. Huruf hidup. Pasangannya adalah vokal. Huruf mati, pasangannya adalah konsonan. Kemudian kumpulan huruf, pasangannya adalah kata. Lalu kumpulan kata adalah kalimat. Dan Bapak dan Ibu jika hanya ingin membuat 4 saja, boleh dihapus bagian ini dengan mengklik hapus opsi jawaban. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu karena ada 4 jawaban nantinya, maka Bapak dan Ibu bisa memberikan 4 poin. Waktunya disesuaikan dengan pertanyaan ini. Setelah itu kita save question. Kemudian tipe soal berikutnya adalah seret dan lepas. Untuk soal seret dan lepas ini, kita berikan pertanyaan, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar. Sedangkan ibu kota provinsi Sulawesi Utara adalah Manado. Oke, jadi sudah ada jawaban Bapak dan Ibu ya. Sudah ada jawaban benar. Nah, ini bisa kita menambahkan opsi yang salah sebagai pengecohnya. Misal Palu. Saya tambah lagi nih. Misal Kendari. Oke, dan seterusnya. Oke, ini sebagai pengecoh saja Bapak dan Ibu. Dan ini termasuk tipe soal HOTS karena peserta didik bisa berpikir kira-kira jawabannya apa ya, seperti itu. Karena ini ada 2 jawaban, maka kita ganti poinnya menggunakan 2 poin. Setelah itu save question. Kemudian Bapak dan Ibu, tipe soal berikutnya adalah penanda. Nah, di sini kita bisa mencari gambarnya Bapak dan Ibu, misalnya gambar anggota tubuh. Oke, kita pilih saja gambarnya. Berhubung kuis ini sudah terintegrasi dengan Google, jadi Bapak dan Ibu sudah bisa mencari gambar-gambar yang ada di Google. Tinggal kita pilih nih. Oke, misal saya ambil gambar yang ini. Oke, kemudian kita gunakan gambar. Kemudian kita berikan pertanyaan, bisa kita gunakan pertanyaan dari kita sendiri dan kuis juga bisa menyediakan pertanyaan dihasilkan oleh AI. Misal saya pilih yang ini, pilih bagian tubuh yang digunakan untuk mendengar. Oke, bisa kita gunakan ini. Kira-kira pilih bagian tubuh yang digunakan untuk mendengar. Nah, kita pilih jawabannya untuk mendengar yang mana ya? Oke, yang ini. Oke, kemudian kita pilih benar. Setelah itu bisa kita beri pengecoh. Pengecoh sebagai jawaban yang salah. Oke, pengecoh untuk jawaban yang salah. Oke, kita berikan setelah itu Bapak dan Ibu menentukan jawabannya dan pengecohnya sudah ada. Lalu kita berikan poin 2. Lalu kita save question kembali. Oke, berikutnya, tipe soal berikutnya adalah mengkategorikan. Untuk tipe soal mengkategorikan adalah sama dengan soal mengklasifikasikan. Misalnya, saya berikan kelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Buah, kemudian sayuran. Saya pilih, nah bisa kita dalam bentuk kata, boleh. Buah apel, boleh juga kita tambahkan berbentuk gambar. Misalnya, saya pilih ya, buah anggur. Oke, kita pilih gambar buah anggur. Jadi untuk tipe soal mengkategorikan ini, boleh kita padu padankan antara tulisan atau kata-kata dan gambar untuk pilihan jawabannya. Kemudian sayuran. Bayam. Saya tambah lagi satu yang berupa gambar. Oke. Oke, kita pilih yang ini ya, sayur
Kangkung. Oke, Bapak dan Ibu terserah memilih gambar yang mana ya. Disesuaikan dengan selera Bapak dan Ibu. Jika gambarnya tidak bisa terpilih, maka kita bisa memilih gambar yang lain Bapak dan Ibu ya. Jangan khawatir, gambarnya banyak kok yang Bapak dan Ibu bisa pilih. Oke, sudah kita pilih, kita klik simpan. Oke, jadi untuk tipe soal mengkategorikan ini, Bapak dan Ibu sudah mengkategorikan buah bagian yang ini, sayuran bagian yang ini. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengacak, karena nanti soal ini akan diacak by sistem oleh Quizizz. Oke, nah kalau misalkan cuma dua tidak apa-apa dulu. Bisa dua klasifikasi saja, boleh lebih dari dua. Setelah itu kita berikan poinnya, karena ada 4 jawaban, maka kita berikan 4 poin. Setelah itu waktunya disesuaikan saja Bapak dan Ibu. Save question. Oke, sudah ada beberapa tipe soal yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk tipe soal HOTS. Jadi untuk tipe soal HOTS ini lebih beragam dan variatif, agar peserta didik lebih bersemangat lagi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya kita tambahkan soal berikutnya, yaitu tersisa 3 lagi Bapak dan Ibu, yaitu susun ulang. Nah, susun ulang ini bisa menyusun kembali tahapan-tahapan, bisa menyusun kembali kata-kata yang teracak dalam untuk satu kalimat. Ya bebas Bapak Ibu ya, bisa menyusun kembali. Misalkan saya mau susun ulang peribahasa berikut ini. Oke, misalkan saya berikan peribahasa bagaikan telur di ujung tanduk. Oke, jadi Bapak dan Ibu juga sudah harus menyusun secara beraturan nih, tidak perlu diacak. Ya, sama dengan pertanyaan sebelumnya, nanti di tampilan peserta didik akan diacak by sistem Quizizz. Oke, setelah itu karena ada 5 jawaban, maka saya berikan 5 poin. Setelah itu kita save question. Wah, kuis keren Bapak dan Ibu ya. Untuk tipe soal HOTS, sudah ada beberapa tipe soal yang bisa kita gunakan agar pembelajaran di kelas lebih variatif. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, kita memilih kembali untuk tipe soal berikutnya, yaitu tipe soal drop down. Untuk tipe soal drop down ini ingin hampir sama dengan soal seret dan lepas. Ya, ada bagian yang rumpang, ada bagian yang kosong, cuman cara menjawab dan tampilan jawabannya juga berbeda. Kalau seret dan lepas itu Bapak dan Ibu menyeret jawabannya ke kotak yang kosong. Kalau drop down Bapak dan Ibu, itu sudah ada, tinggal kita mengklik tanda panah ke bawah ini, ada beberapa pilihan yang akan tampil di situ. Kemudian kita pilih. Oke, kita explore drop down. Oke, baik dan Bapak dan Ibu, selanjutnya kita berikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Sulawesi Selatan beribu kota, oke, Makassar. Oke, cukup satu saja Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dan Ibu menambahkan beberapa jawaban ya, boleh. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu kita berikan opsi salah nih. Opsi salah, misalkan Palu, kemudian tambah lagi Kendari. Oke. Selanjutnya kita berikan 2 poin. Save question kembali. Oke, baik dan Bapak dan Ibu, tinggal satu tipe soal lagi untuk membuat soal HOTS nih. Oke, yaitu kita lihat, kita tambahkan soal kembali. Oke, tambahkan soal kembali Bapak dan Ibu, yaitu gambar berlabel. Untuk gambar berlabel ini Bapak dan Ibu keren sekali di Quizizz. Kita cuma cari gambar saja, bagian bunga. Oke, kita ambil bagian bunga, kita cari gambarnya yang sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Misal saya ambil bagian yang ini ya. Oke, kita gunakan gambar tersebut. Setelah itu kita menunggu beberapa saat. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu, Quizizz AI akan membantu kita nih untuk membuatkan pertanyaan sekaligus juga pilihan label-labelnya nih. Kita coba lihat ya, apa bagian-bagian dari bunga ini. Coba kita tuh sudah tampil kan Bapak dan Ibu, tinggal kita atur saja posisinya di mana nih untuk bagian-bagian bunga ini. Coba kita pilih ya. Kita pilih kira-kira kelopak bunga ini di bagian mana ya? Misalkan kita pilih di bagian sini. Kita arahkan saja kelopaknya di bagian sini. Oke. Kemudian mahkotanya kita arahkan ke sini. Oke. Lalu benang sarinya kita arahkan ke sini. Nah, posisinya bisa kita balik tanda titiknya Bapak dan Ibu, tinggal kita balik saja nih. Oke, kita arahkan ke sini. Ini adalah benang sari. Lalu putiknya Bapak dan Ibu, kita ganti menjadi kepala putik. Boleh kita revisi ke Bapak dan Ibu. Kita tambahkan ya. Oke, kepala putik. Lalu kepala putik kita arahkan. Oke, kepala putiknya yang ini ya. Kita ganti dulu posisi tanda titiknya. Oke, kepala putik bagian ini. Oke, selanjutnya dasar bunga Bapak dan Ibu. Kita arahkan kembali dasar bunganya di bagian, oke, ini ya dasar bunga. Oke, terakhir adalah tangkai bunga. Kita atur kembali titiknya, tangkai bunga di bagian bawah.
Oke, nah ini tipe soal HOTS Bapak dan Ibu. Wah keren sekali, jadi peserta didik akan berpikir kira-kira ini mahkota bagian mana ya? Kira-kira kepala putik di bagian mana ya? Dan seterusnya. Nah setelah itu kita ada berapa jawaban? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita berikan 6 poin. Oke, 6 poin. Setelah itu save question. Ya, inilah beberapa tipe-tipe soal di kuisis yang sangat mendukung dalam membuat soal HOTS Bapak dan Ibu. Ya, sudah beberapa soal yang sudah kita buat, setelah selesai, misalkan Bapak dan Ibu membuat soal-soal tipe soal HOTS ini, lalu kita klik bagian kanan atas berwarna ungu, itu klik simpan. Kemudian kita berikan nama nih, misal sebagai contoh saja tipe soal HOTS. Oke, kita sesuaikan mata pelajarannya, bebas Bapak dan Ibu ya, sesuaikan saja. Saya pilih bahasa dunia. Kemudian kita kelasnya, kita sesuaikan kelas 8 misalkan. Bahasanya adalah bahasa Indonesia. Setelah itu, kita pilih bisa tambah gambar di sinilah sebagai opsional aja Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dan Ibu menambahkan gambar, boleh juga tidak. Tapi biasanya kalau saya menambahkan gambar ini sesuai dengan kelas yang saya buat soal ini. Misalkan inilah kelas 8, maka angka 8 di sini yang akan saya berikan supaya Bapak dan Ibu dengan cepat mengetahui bahwa soal ini adalah soal untuk kelas 8. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah soal yang kita buat ini tersimpan dan akan tersimpan di perpustakaanku. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu. Semua soal yang Bapak dan Ibu simpan akan tersimpan otomatis di bagian perpustakaan. Nah, setelah Bapak dan Ibu membuat tipe soal HOTS yang begitu variatif, dimulai dari soal pilihan ganda, isian singkat, menjodohkan, klasifikasi, hingga gambar berlabel. Itu dilakukan secara manual atau sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu, lebih kerennya lagi di Quizizz, ada cara yang lain untuk membuat tipe soal HOTS berdasarkan taksonomi Bloom. Bagaimana caranya? Kita arahkan kursor di bagian bawah, kita pilih menu Quizizz AI. Kita klik satu kali. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita arahkan lagi kursornya di bagian bawah, yaitu jelajahi perangkat AI. Kita klik lagi satu kali. Kemudian akan ditampilkan berbagai fitur Quizizz AI. Nah, kebetulan pada kesempatan ini kita lebih fokus membuat pertanyaan tingkat taksonomi Bloom, maka kita pilih menu yang ini. Setelah itu Bapak dan Ibu, ada beberapa cara untuk menghasilkan pertanyaan, tapi lebih memudahkan kita sebagai guru hanya memasukkan topik atau menambahkan topik saja, Quizizz AI akan bekerja. Contoh, unsur dalam cerpen. Setelah itu kita pilih kelas berapa, misalnya kelas 8, mata pelajaran bahasa dunia atau bahasa Indonesia. Kemudian bahasa yang dikeluarkan adalah bahasa Indonesia. Ini perlu diperhatikan Bapak dan Ibu ya. Ini adalah bahasa yang dikeluarkan. Jumlah soalnya, misal saya pilih 10 soal. Kemudian, nah di sini Bapak dan Ibu, kita pilih level Bloom-nya atau taksonomi Bloom-nya. Kita memilih level taksonomi Bloom, berhubung kita ingin membuat tipe soal HOTS, maka kita memilih level keempat menganalisa, level kelima evaluasi, dan level keenam yaitu buat. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita klik bagian bawah menghasilkan. Quizizz AI akan meminta kita untuk memilih subtopik sesuai dengan topik yang kita ketik sebelumnya. Misal saya memilih tema dalam cerpen, kemudian alur cerita, latar tempat dan waktu, pesan moral, dan gaya bahasa dalam cerpen. Setelah itu Bapak dan Ibu, Bapak Ibu juga bisa menambahkan topik sesuai dengan keinginannya. Jika di antara beberapa subtopik ini tidak ada yang sesuai. Akan tetapi jika sudah sesuai Bapak dan Ibu, kita lanjut klik lanjutkan. Disinilah Quizizz AI akan menghasilkan beberapa pertanyaan tipe soal HOTS berdasarkan tingkat taksonomi Bloom. Oke, coba kita lihat soal pertama Bapak dan Ibu. Analisislah tema utama dari cerpen Si Kancil dan Buaya. Apa yang menjadi inti dari cerita tersebut? Ternyata soal ini adalah levelnya adalah level analisis. Kemudian level soal nomor 2 adalah levelnya evaluat atau evaluasi dan seterusnya sampai soal ke-10. Oke, Bapak dan Ibu, setelah sudah di-generate seperti ini, selanjutnya kita pilih bagian atas ekspor sebagai apa nih? Bisa kita unduh sebagai PDF, kemudian kita bisa juga unduh sebagai dokumen, dan bisa juga kita ekspor ke Quizizz untuk melakukan proses editing. Jika ekspor ke Quizizz-nya tidak bisa Bapak dan Ibu, jangan khawatir. Banyak jalan menuju Roma Bapak dan Ibu. Nah, biasanya jika ekspor ke Quizizz itu tidak bisa, maka saya biasanya memilih copy to clipboard. Kita salin, kita klik satu kali. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, kita kembali ke bagian utama dari Quizizz atau beranda Quizizz. Oke? Kita kembali ke beranda Quizizz, kemudian kita kembali memilih Quizizz AI agar pertanyaan yang sudah kita buat tadi kita bisa edit di Quizizz-nya. Nah, setelah itu pilih Quizizz AI, kita lanjutkan memilih ekstrak pertanyaan dari lembar kerja atau bank soal. Kita pilih yang ini, lalu kita klik satu kali. Kemudian kita pilih bagian yang kedua itu tempelkan pertanyaan. Kita klik, kemudian kita pastikan soal yang sudah kita salin tadi atau kita salin sebelumnya.
Oke, ada 10 ya pertanyaan. Setelah itu Bapak dan Ibu, tidak perlu kita otak-atik bagian sini, kita lanjut saja hasilkan kuis. Oke Bapak dan Ibu, sudah dihasilkan 10 pertanyaan atau 10 soal sesuai dengan 10 soal yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu, apakah cukup sampai di sini? Tenang Bapak dan Ibu, ada fitur yang paling keren lagi di kuis nih. Apakah itu? Oke, ini kita sudah buat nih 10 soal berdasarkan taksonomi Bloom, berdasarkan level dalam taksonomi Bloom. Nah, selanjutnya biasanya saya Bapak dan Ibu, kita arahkan kursor di bagian kiri nih. Kita klik opsi lebih. Kita klik. Nah, ternyata pertanyaan yang sudah kita buat Bapak dan Ibu, kita bisa menambahkan pertanyaan yang serupa. Bisa juga kita memperbaiki kesalahan tata bahasa dan ejaannya. Wah, keren ya. Selanjutnya, kita juga bisa menerjemahkan kuis ini ke bahasa yang lain. Ataukah Bapak dan Ibu, soal yang dibuat itu berbentuk bahasa Inggris, maka Bapak dan Ibu bisa menerjemahkan kuis itu ke dalam bahasa Indonesia. Oke, nah, saya akan coba fitur yang ini Bapak dan Ibu. Jadikan itu menyenangkan. Saya klik ya, jadikan itu menyenangkan. Maka akan dihasilkan seperti ini. Oke, mohon bersabar. Oke, lebih terasa hotsnya Bapak dan Ibu. Yang ini tadi analisislah tema utama dari cerpen si kancil dan buaya. Apa yang menjadi inti dari cerita tersebut diubah nih. Bayangkan kamu adalah si kancil yang cerdik dalam cerpen si kancil dan buaya dan seterusnya. Jadi pertanyaan ini lebih terasa hotsnya. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu sudah setuju dengan perubahan ini, maka kita klik bagian bawah, simpan perubahan. Itu fitur pertama yang keren Bapak dan Ibu. Saya ingin menambahkan fitur keren lagi di kuis nih. Oke, misalnya saya pilih yang kedua nih Bapak dan Ibu, tambahkan nama siswa saya di pertanyaan. Supaya pertanyaan kita ini lebih menarik ketika anak-anak menjawab, wah ada nama saya nih, wah keren nih, ini ceritanya seperti cerita saya nih, ada nama saya gitu. Misal saya tambahkan nama peserta didik saya, Fauzul, koma, spasi, Ricky, kemudian Ibnu. Misalkan saya tambahkan 3 nama Bapak dan Ibu ya. Setelah itu klik tingkatkan kuis. Maka nama peserta didik saya masuk dalam soal yang saya buat nih, gitu ya. Oke, coba kita lihat di bagian bawah. Nah, awalnya Joko, Ina, dan Titi berubah jadi Fauzul, Ricky, dan Ibnu. Wah, keren Bapak dan Ibu ya. Oke, nah itu menambahkan nama siswa kita di dalam pertanyaan. Kemudian kita arahkan ke bagian bawah, klik simpan perubahan. Oke Bapak dan Ibu. Nah, saya akan memberikan fitur yang paling keren yang terakhir Bapak dan Ibu nih. Apakah itu? Ternyata pertanyaan ini, 10 pertanyaan ini bisa kita menambahkan penjelasan jawaban Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu memberikan penjelasan setiap soalnya. Bapak dan Ibu akan dibantu oleh kuis AI nih. Nah, kita klik tambahkan penjelasan jawaban. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi, soal ini ada soal, ada pilihan jawaban, kemudian ada penjelasan. Ya, keren Bapak dan Ibu ya. Setelah itu kita klik simpan perubahan. Oke, Bapak dan Ibu. Ada Bapak dan Ibu guru mungkin bertanya nih. Nah, sebelumnya saya sudah membuat soal, tipe soal HOTS, secara manual nih. Apakah bisa saya tambahkan di soal ini? Bisa dong Bapak dan Ibu. Boleh. Bagaimana? Sangat bisa. Ya, sangat bisa menambahkan. Bagaimana caranya? Kita memakai sistem teleportasi. Nah, tinggal kita ketikkan di sini saja Bapak Ibu, di bagian ini. Di bagian ini ya. Klik. Oke. Kemudian kebetulan soalnya saya sudah simpan di perpustakaanku, maka kita ganti judulnya dulu Bapak dan Ibu. Sesuai dengan judul yang Bapak Ibu tadi simpan untuk soal HOTS-nya. Kemudian setelah itu pilih perpustakaanku. Oke. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu akan muncul beberapa pertanyaan HOTS yang ada di perpustakaanku. Oke, ini ya, uji coba tipe soal HOTS. Saya pilih ini Bapak dan Ibu, saya coba pilih, klik 1 kali. Nah, ternyata ada 10 pertanyaan dengan berbagai macam tipe soal Bapak dan Ibu ya. Ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada susun ulang, ada seret dan lepas, sampai gambar berlabel. Nah, apakah pertanyaan ini bisa ditambahkan dengan soal sebuah tadi? Sangat bisa. Caranya, kita bisa menambahkan satu persatu, tambahkan soal ini ke soal saya yang tadi. Boleh juga kita tambahkan semua 10 soal yang sudah kita buat. Tinggal kita klik, tambahkan semua 10 soal, akan bertambah dan berpindah di bagian ini Bapak dan Ibu. Coba perhatikan, menjadi 20 soal. Setelah itu kita close bagian ini. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, jadi soal yang kita buat tadi di kuis AI, digabungkan dengan soal yang kita buat secara manual, akhirnya seperti ini Bapak dan Ibu. Wah, kuisis ini sangat keren Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu jangan lupa kita klik simpan. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita klik simpan, jangan lupa kita review. Ya, kita review ya, seperti apa nanti hasilnya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaannya, setelah jadi soalnya Pak, selanjutnya bagaimana ya? Selanjutnya kita review dulu. Kita lihat apakah sudah benar semua, apakah ada yang perlu dikoreksi atau tidak nih. Kita klik review. Untuk klik review ini Bapak dan Ibu, kita akan mengetahui kira-kira akan di tampilan siswa nanti seperti apa modelnya. Oke, kita lihat ya. Pratinjau sebagai siswa. Supaya Bapak dan Ibu akan mengetahui nanti di tampilan peserta didik seperti apa gitu. Oke, kita lihat. Pratinjau sebagai siswa.
Oke, kita lihat Bapak dan Ibu ya. Untuk soal pertama, huruf ada dua macam, yaitu vokal, konsonan, kapital, dan morfem. Ada dua jawaban kan? Misalkan ini vokal, oke, berbentuk kotak dia Bapak dan Ibu ya. Kalau lebih dari satu jawaban, komen konsonan, oke, memilih kembali. Setelah itu kita klik jawab. Oke, jadi tampilan siswa nanti seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah angka 1, 3, dan 5, dan seterusnya disebut bilangan. Nah, ini tidak tampil kotaknya tadi Bapak dan Ibu ya. Jadi peserta didik kira-kira jawabannya berapa huruf ya? Misalkan ganjil. Oke, nah berikutnya kita klik jawab. Oke, benar lagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya, jodohkan berikut ini. Oke, jadi ini Bapak dan Ibu sudah teracak ya. Di tampilan siswa nanti akan sudah teracak. Tinggal kita geser nih sesuai dengan petunjuk di soal ini nih. Oke, kumpulan huruf disebut kata. Kumpulan kata disebut kalimat. Huruf hidup disebut vokal. Kemudian huruf mati disebut konsonan. Oke, setelah selesai kita klik jawab. Akan tetapi jika ada yang tertukar bisa kita ganti kembali Bapak dan Ibu. Kita geser kembali. Oke, setelah itu kita klik jawab. Oke, kuis sangat keren Bapak dan Ibu ya. Sangat memudahkan Bapak dan Ibu. Oke, setelah itu, nah ini untuk soal berikutnya adalah seret dan lepas. Kita seret, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar. Kita seret ke atas di kotak yang kosong. Sedangkan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara adalah Manado. Oke. Jadi, dua pilihan yang lain inilah sebagai pengecoh Bapak dan Ibu. Apakah peserta didik akan memilih ini atau tidak nih? Oke, tapi kalau peserta didik betul-betul memahami dan mengetahui ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, pasti jawaban benar Bapak dan Ibu. Oke, setelah itu kita klik jawab. Oke, pertanyaan berikutnya adalah Oke, ini adalah tipe soal untuk penanda. Pilih bagian tubuh yang digunakan untuk mendengar. Apakah yang ini ya? Atau yang ini ya? Atau yang ini? Saya pilih lebih dari satu. Kira-kira yang mana ya? Oke, ternyata jawaban cuma satu Bapak dan Ibu. Jadi peserta didik bisa memilih semua tanda-tanda yang ada di sini sesuai dengan pemahaman mereka. Tapi ternyata jawabannya cuma satu, jadi yang ini. Oke, saya pilih klik jawab. Oke, jawabannya kembali benar Bapak dan Ibu. Oke, berikutnya adalah soal klasifikasi. Oke, mengelompokkan kira-kira buah yang mana ya? Misalkan buah yang ini. Oke, kemudian sayur ini, apel yang ini, kemudian bayam yang ini. Oke, jadi pilihan jawaban ini Bapak dan Ibu sudah diacak oleh sistemnya Quizzes. Oke, kemudian kita klik jawab. Oke, benar semua Bapak dan Ibu. Kemudian ini susun ulang. Oke, kita arahkan kembali yang mana ya? Bagaikan. Oke, bagaikan telur di, kita susun ya, ujung tanduk. Oke. Bagai itu, oh salah ya. Oh ternyata salah Pak ya. Kita atur kembali Bapak dan Ibu. Kita tukar. Di ujung tanduk kita geser bagaikan. Oke, bagaikan telur di ujung tanduk. Kalau sudah yakin, kita klik jawab. Oke, keren Bapak dan Ibu ya. Oke, selanjutnya adalah ini untuk pertanyaan drop down. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk pertanyaan drop down ini mau hampir mirip dengan seret dan lepas. Hanya kalau seret dan lepas itu kita geser nih, kita seret ke atas di kotak yang kosong. Kalau untuk drop down, kita pilih jawaban yang ada tersedia nih. Ya, sudah ada disediakan nih. Kita tinggal klik panah ke bawah, akan muncul beberapa pilihan jawaban. Pertanyaan Sulawesi Selatan beribu kota Makassar. Juga akan ada pilihan yang lain sebagai pengecoh Bapak dan Ibu. Oke, misalkan kalau soalnya lebih dari satu, jika kita sudah memilih jawaban ini, maka kita tidak bisa pilih lagi untuk jawaban berikutnya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Setelah itu kita klik jawab. Oke. Soal terakhir. Oke, ini adalah soal berlabel Bapak dan Ibu. Wah, kira-kira tampilan peserta didik seperti ini Bapak dan Ibu. Tinggal kita geser nih kelopak di mana ya? Kelopaknya yang mana ya? Misal yang ini ya, kelopak. Misalnya dasar bunga yang ini ya. Oke, tangkai bunga, oke, tangkai bunga. Kepala putik yang ini. Kemudian mahkota yang ini. Kemudian benang sari yang ini. Kira-kira benar nggak ya? Nah, bisa kita atur kembali Bapak dan Ibu. Tinggal kita close aja nih. Nah, akan kembali kita jika kita ingin mengatur kembali pilihannya. Kira-kira ini sudah benar ya? Oke, kita lihat benar apa enggak ya. Oke, kita klik jawab. Ternyata ada dua jawaban yang tidak sesuai nih, salah tempat. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu ya, dan gamenya selesai. Bapak dan Ibu guru inovatif, setelah Bapak dan Ibu guru mereview atau mengecek kembali pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu sudah buat dan mengetahui tampilan di peserta didik seperti apa nantinya, dan ternyata ada kesalahan atau ada ingin yang direvisi, maka Bapak dan Ibu tinggal mengklik edit. Akan tetapi kalau sudah selesai, maka Bapak dan Ibu selanjutnya adalah membagikan soal ini kepada peserta didik dengan cara apakah menugaskan dengan PR asinkronus ataukah memainkan secara langsung di kelas, yaitu mainkan sekarang dengan cara sinkronus. Nah, jika Bapak dan Ibu akan memainkan di dalam kelas secara sinkronus, Bapak dan Ibu mengklik mainkan sekarang. Dan kita pilih mode game yang kita inginkan di dalam pembelajaran di kelas. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita perhatikan kembali ada beberapa mode game yang bisa kita pilih untuk pertanyaan ini. Apakah mode klasik,
ataukah kita menggunakan mode penguasaan dengan keseruannya mendaki gunung, ataukah kita menggunakan kecepatan guru dikendalikan oleh kita, kemudian kita menggunakan mode ujian, mode tim, atau mode kertas. Akan tetapi Bapak dan Ibu, untuk tipe atau untuk mode game penguasaan atau mastery peak, itu jumlah soalnya harus 10. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak dan Ibu, saya memilih mode klasik. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu memilih mode game yang sesuai, setelah itu Bapak dan Ibu menyesuaikan settingan-settingannya. Nah, silakan dibaca saja Bapak dan Ibu ya, seperti apa. Setelah sudah selesai di setting, kita klik mulai. Setelah itu Bapak dan Ibu akan tampil nanti kode game atau kode kuisnya kepada peserta didik yang akan dibagikan nantinya. Oke, Bapak dan Ibu, tampilannya akan seperti ini. Bapak dan Ibu bisa apakah dengan menyalin link yang ada di sini, ketika kita klik salin, kemudian Bapak dan Ibu bisa share ke peserta didiknya melalui grup WhatsApp atau semacamnya, ataukah Bapak dan Ibu peserta didiknya sudah sering menggunakan Quizzes, tinggal memasukkan kode gamenya yaitu 102526. Oke, di quizzes.com/join. Ataukah Bapak dan Ibu meminta peserta didik untuk men-scan barcode yang sudah disediakan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu peserta didik akan join di sini, akan muncul nama-nama mereka, setelah itu klik mulai dan seterusnya. Nah, setelah gamenya selesai dengan Bapak dan Ibu, nah ini yang paling tak kalah penting nih. Setelah peserta didik sudah bekerja, menyelesaikan soal-soal ini Bapak dan Ibu, selanjutnya Bapak dan Ibu akan mengetahui nilai peserta didik. Nilai peserta didiknya di mana ya? Kita lihat. Oke, kita close dulu ya. Kita masuk di Quizzes, di beranda Quizzes kembali Bapak dan Ibu. Oke, kita lihat hasil peserta didiknya di mana. Oke. Kita lihat hasil, kita pilih menu hasil Bapak dan Ibu. Ya, oke, kita pilih hasil. Nah, disinilah peserta didik nanti akan diketahui nilainya berapa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga akan bisa melihat nilai-nilai peserta didiknya. Saya berikan contoh Bapak dan Ibu ya. Untuk uji kompetensi yang sudah saya laksanakan di kelas, kita lihat maka akan ditampilkan seperti ini nanti hasilnya Bapak dan Ibu. Ini ada nilai yang mereka ini adalah nilai yang sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu cuma berpatokan kepada kolom nilai ini aja. Seperti itu ya. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin cetak nih hasilnya? Boleh kok Bapak dan Ibu. Kita ke ringkasan peserta. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya bagaimana hasil dari peserta didik itu. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah ada nama, bisa kita simpan secara PDF, bisa juga kita print out secara langsung. Jadi ini Bapak dan Ibu, ada nama ujiannya, kemudian tanggalnya, dipandu oleh siapa, berapa nilai-nilai kelasnya, kemudian ada berapa soal dan berapa pemain atau peserta didik yang ikut dalam menjawab pertanyaan ini. Ah, keren Bapak dan Ibu ya. Ya, demikianlah tutorial optimalisasi fitur Quizzes dalam pembuatan tipe soal HOTS, semua lebih mudah berbasis Quizzes. Sekian dan terima kasih. Salam guru inovatif.